saya Suna Handayani, saya dari kelas RA5. Di sini saya akan membuat tugas yang telah diberikan oleh Bapak Teguh Setiadi. Pengertian struktur pasar. Struktur pasar adalah karakteristik pasar yang menggambarkan sifat dan tingkat persaingan antar penjual dan suatu pasar. Struktur pasar ini dipengaruhi oleh jumlah penjual, jenis produk yang ditawarkan, serta hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk ke dalam pasar. Struktur pasar juga berkaitan dengan cara harga ditentukan dan pengaruh perusahaan atau perusahaan terhadap pasar. Fungsi struktur pasar. Struktur pasar memiliki beberapa fungsi penting dalam perekonomian, antara lain menentukan persaingan. Struktur pasar mempengaruhi tingkat persaingan antar produsen yang pada gilirannya akan memengaruhi harga dan kualitas barang. Yang kedua itu ada menentukan harga. Berdasarkan jenis dan struktur pasar, harga barang dapat ditentukan oleh mekanisme pasar atau kekuatan perusahaan. Fungsi struktur pasar juga mengatur produksi distribusi. Yang ketiga ada mempengaruhi inovasi, mempengaruhi kesejahteraan konsumen. Jenis-jenis struktur pasar. Struktur pasar dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat persaingan dan karakteristik lainnya, yaitu pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Yang kedua ada pasar monopoli, dan pasar oligopoli, pasar monopolistik atau monopolistic competition. Contoh struktur pasar, persaingan sempurna, pasar komoditas seperti beras atau jagung, di mana banyak petani menjual produk yang hampir identik. Yang kedua ada pasar monopoli. PT Perusahaan Listrik Negara atau bisa disingkat PLN menyediakan layanan listrik di Indonesia, atau perusahaan air minum dikelola oleh pemerintah. Pasar oligopoli, pasar ponsel di mana beberapa perusahaan besar seperti Samsung, Apple, dan Xiaomi mendominasi pasar global. Selanjutnya ada pasar monopolistik, pasar restoran cepat saji seperti McDonald, KFC, dan Burger King yang menawarkan menu berbeda tetapi masih dalam kategori yang sama. Sistem struktur pasar. Sistem struktur pasar mengacu pada cara perusahaan beroperasi dalam suatu pasar berdasarkan jenis struktur yang ada. Struktur pasar ini dapat mempengaruhi bagaimana perusahaan menentukan harga, memproduksi barang, dan bersaing dengan pesaing lain. Sistem persaingan sempurna. Dalam sistem ini perusahaan beroperasi di pasar terbuka, di mana tidak ada kekuatan tunggal yang dapat menentukan harga. Kedua itu ada sistem monopoli. Dalam sistem ini suatu perusahaan memiliki kekuatan dominan untuk mengontrol seluruh pasar dan menentukan harga karena tidak ada persaingan atau produk substitusi yang serupa. Sistem struktur pasar. Sistem oligopoli. Beberapa perusahaan besar mendominasi pasar dan saling memengaruhi, misalnya perusahaan otomotif atau perusahaan telekomunikasi, di mana sedikit pemain besar berkompetensi tetapi mereka memiliki kontrol lebih atas harga dan inovasi. Sistem monopolistik. Dalam sistem ini meskipun ada banyak penjual, perusahaan berlomba-lomba membedakan produk mereka untuk menarik konsumen. Mereka memiliki beberapa kekuatan untuk mempengaruhi harga melalui iklan dan kualitas produk. Kesimpulannya, struktur pasar adalah kerangka yang menggambarkan interaksi antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu pasar berdasarkan jumlah penjual dan jenis produk dan tingkat persaingan. Struktur pasar terbagi menjadi 4 jenis utama, yaitu persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, dan persaingan monopolistik. Dalam persaingan sempurna, banyak menjual produk seragam dengan kebebasan masuk dan keluar pasar. Monopoli terjadi ketika suatu penjual menguasai pasar tanpa kompetitor. Oligopoli melibatkan beberapa penjual besar yang mendomisili pasar, seringkali dengan produk serupa atau berbeda. Sementara itu, persaingan monopolistik ditandai oleh banyak penjual dengan produk yang berbeda tetapi tetap memiliki substitusi. Pemahaman struktur pasar membantu pelaku usaha menentukan strategi bisnis yang efektif. Mungkin itu saja yang saya sampaikan untuk struktur pasar. Selanjutnya itu pendapatan nasional. Definisi pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam
kurun waktu tertentu yang biasanya 1 tahun. Ini mencakup semua pendapatan yang diperoleh oleh individu dan perusahaan dalam negara tersebut, termasuk pendapatan dari luar negeri. Jenis-jenis pendapatan nasional: produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, pendapatan yang siap dibelanjakan. Karakteristik pendapatan nasional: pertama, pendapatan menggambarkan total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu, biasanya 1 tahun. Kedua, pendapatan nasional dapat dihitung melalui 3 pendekatan utama: pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, dan pendekatan pengeluaran, yang masing-masing memberikan perspektif berbeda tentang perekonomian. Karakteristik lainnya adalah bahwa pendapatan nasional dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk permintaan dan penawaran, konsumsi dan tabungan, serta investasi. Secara keseluruhan, karakteristik pendapatan nasional tidak hanya mencakup angka-angka statistik, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam masyarakat. Pendekatan dalam mengukur pendapatan nasional yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan, pendekatan pengeluaran. Manfaat perhitungan pendapatan nasional: mengukur kesejahteraan ekonomi, membantu dalam pertumbuhan kebijakan ekonomi, mengetahui tingkat kemakmuran masyarakat, mengukur kinerja sektor ekonomi. Indikator saing internasional: menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah, membandingkan perekonomian wilayah antar negara. Kesimpulannya, pendapatan nasional merupakan ukuran penting yang mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu. Pendapatan nasional tidak hanya sekedar angka, tetapi juga alat penting untuk memahami dan mengelola perekonomian suatu negara. Selanjutnya yaitu persaingan monopolitis. Pengertian persaingan monopolitis: kombinasi antara pasar persaingan sempurna dan monopoli produsen menghasilkan barang yang berbeda, corak atau differentiated product. Contoh: pakaian, restoran, kosmetik, elektronik. Bentuk-bentuk persaingan monopolistik: diferensi produk, kualitas, merek, desain, dan lain-lain. Pemasaran dan iklan: branding untuk menarik konsumen, segmentasi pasar, target konsumen spesifik. Persaingan harga dipengaruhi diferensiasi, inovasi produk, menambah fitur atau produk baru, layanan pelanggan, dukungan pemajual, pengiriman cepat. Ciri-ciri persaingan monopolistik: banyak penjual tetapi tidak sebanyak persaingan sempurna. Barang bersifat berbeda, corak penjualan punya sedikit kekuasaan. Selanjutnya yaitu masuk atau keluar pasar relatif mudah, penjualan aktif melalui promosi. Fungsi persaingan monopolitis: yang pertama ada diferensiasi produk melalui inovasi, keuntungan ekonomi untuk produsen, banyak pilihan produk untuk konsumen, distribusi pendapatan lebih merata, yang kelima ada meningkatkan kesempatan kerja. Sistem persaingan monopolitis yaitu karakteristik banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, diferensi produk, kebebasan masuk keluar pasar. Contoh industri: restoran, suasana dan rasa berbeda. Pakaian, merek seperti Zara, Uniqlo, kosmetik untuk Maybelline dan L'Oreal. Terima kasih. Pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Definisi pasar bebas: pasar bebas adalah sistem ekonomi di mana aktivitas perdagangan dan produksi tidak diintervensi oleh pemerintah, melainkan diatur oleh mekanisme pasar seperti permintaan dan penawaran. Kebijakan pemerintah adalah langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatur, mengontrol, atau mendukung perekonomian melalui peraturan, subsidi, atau pajak.
Asas-asas dasar bebas dan kebijakan pemerintah. Asas dasar bebas. Kebebasan ekonomi, persaingan sehat, hak milik pribadi. Asas kebijakan pemerintah, keseimbangan ekonomi, keadilan sosial, efisiensi. Jenis dasar bebas dan kebijakan jenis pasar bebas dan kebijakan pemerintah. Jenis pasar bebas, pasar barang, pasar modal, pasar tenaga kerja. Jenis kebijakan pemerintah, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan proteksi. Proses dan cara kebijakan pemerintah yang diterapkan. Identifikasi masalah ekonomi, perumusan kebijakan, implementasi, evaluasi. Contoh pasar bebas, perdagangan internasional melalui WTO, World Trade Organization. Pasar teknologi seperti e-commerce, Amazon, dan Tokopedia. Contoh kebijakan pemerintah, proteksi pengenalan tarif impor untuk melindungi industri lokal, subsidi bantuan pemerintah untuk sektor pertanian, regulasi penetapan upah minimum untuk melindungi pekerja. Yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Apa itu kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran negara guna mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dilakukan melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Fungsi dan tujuan fiskal yaitu fungsi kebijakan fiskal, stabilitas sisi ekonomi, distribusi pendapatan, stimulasi pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal yaitu menciptakan kesempatan kerja untuk meningkatkan pendapatan nasional, menstabilkan harga-harga barang dan jasa. Model pendekatan kebijakan fiskal yaitu kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif. Pendekatan kebijakan fiskal dibagi menjadi dua bagian, yaitu pendekatan diskresioner, dan pendekatan otomatis. Contoh kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran negara untuk mengurangi pajak guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan ini biasanya diterapkan dalam situasi ekonomi yang sedang melambat seperti resesi atau krisis ekonomi, di mana diperlakukan stimulasi untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Contohnya meningkatkan pengeluaran pemerintah. Selanjutnya itu ada fiskal kontraktif. Fiskal kontraktif adalah kebijakan pemerintah untuk mengurangi pengeluaran atau meningkatkan pajak guna mengendalikan inflasi, mengurangi defisit anggaran, atau menjaga stabilitas ekonomi ketika terjadi overheating. Kebijakan ini biasanya diterapkan dalam situasi di mana perekonomian tumbuh terlalu cepat sehingga memicu tekanan inflasi yang tinggi, contohnya kenaikan tarif pajak. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dijalankan oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dan suku bunga guna mencapai stabilitas ekonomi seperti inflasi yang terkendali dan nilai tukar yang stabil. Fungsi dan tujuan kebijakan moneter yaitu fungsinya mengatur jumlah yang beredar di masyarakat, menjaga kestabilan nilai tukar mata uang, mengendalikan inflasi dan deflasi. Tujuannya mencapai stabilitas harga, menstabilkan nilai mata uang, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesempatan kerja. Model dan pendekatan kebijakan moneter. Model kebijakan moneter ekspansif, kebijakan moneter kontraktif. Model kebijakan moneter pendekatan kuantitatif, pendekatan kualitatif. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, perbedaannya yaitu pelaksanaan instrumen utama, tujuan utama, waktu efektivitas. Yaitu perekonomian terbuka. Perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor, barang dan jasa, serta modal dengan negara-negara lain. Pada sistem ekonomi yang terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor barang dan produk dagangan dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan kegiatan impor atau atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang jadi dari luar negara.
Dalam metode terbuka ini, jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri, dan kita dihadapkan pada sistem perekonomian yang semakin menyatu, yang disebut dengan the global economy. Fungsi dan tujuan perekonomian yaitu perluasan pasar, akses barang dan jasa, transfer teknologi, meningkatkan lapangan kerja, stabilitas ekonomi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, diversifikasi ekonomi, peningkatan efisiensi dan produktivitas, akses teknologi dan inovasi, meningkatkan kesejahteraan konsumen. Model yaitu model perekonomian terbuka mengembangkan bagaimana suatu negara berinteraksi dengan ekonomi global melalui perdagangan internasional, arus modal, dan pertukaran teknologi. Modal pertukaran 4 sektor ekonomi: sektor rumah tangga, konsumen, dan jasa. Konsumsi barang dan jasa, sektor perusahaan, produksi barang dan jasa, sektor pemerintahan, pengeluaran dan kebijakan fiskal, sektor luar negeri, ekspor dan impor jasa, barang, dan modal. Model pendekatan Keynesian terbuka. Model ini menekankan pada pengeluaran agregat C plus I plus G plus NX, di mana C konsumsi domestik, I investasi domestik, G pengeluaran pemerintah, NX ekspor neto, impor. Model Fleming. Model ini mengembangkan analisis makroekonomi dengan pasar keuangan internasional, menekankan pada kurs valuta asing atau pengaruh nilai tukar terhadap perdagangan internasional, mobilitas modal, aliran modal masuk dan keluar dari negara. Modal Hicks-Ohlin. Model ini berfokus pada faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal antar negara yang mempengaruhi pola perdagangan internasional. Model ekonomi terbuka. Model ISLM, model Fleming, model ISLM BP. Manfaatnya yaitu membantu memahami interaksi antar variabel ekonomi, membantu meramalkan dampak kebijakan ekonomi, membantu menentukan strategi ekonomi yang efektif, membantu memahami peran globalisasi dalam ekonomi. Keterbatasan abstrak dan penyederhanaan asumsi yang tidak realistis, ketergantungan pada data yang akurat, keterbatasan dan memprediksi perubahan ekonomi yang tidak terduga. Pendekatan ekonomi terbuka, pendekatan moneter, pendekatan klasik, pendekatan fiskal, pendekatan struktural.